Saya Nabila Zahra Putri dari SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, alhamdulillah Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya untuk kita. Dan semoga sholawat beserta salam selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hukum humanis tegak, ekonomi pasti pulih. Kata hukum bukanlah kata asing di telinga kita. Hukum digunakan untuk mengatur kehidupan kita. Tentunya dengan adanya hukum dibutuhkan komitmen penegakan hukum yang baik. Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum secara nyata ditujukan untuk menciptakan tatanan masyarakat tertib, aman, dan sejahtera. Namun kenyataannya berbeda saat ini. Penegakan hukum di negara kita tampak menghadapi suatu problematik. Berbagai kendala dihadapi dengan semakin bertambah dan berkembangnya masyarakat kita. Terjadi ketidakpuasan dalam praktik hukum, ketidakpuasan terhadap penegakan hukum. Tidak jarang kita menyaksikan pelanggaran ketidakbenaran, penyalahgunaan kekuasaan, pemihakan pada orang-orang tertentu, bahkan menjurus pada praktik hukum yang menyimpang. Saudara-saudara, akibat ketidakpuasan itu sering terjadi aksi kekerasan seperti main hakim sendiri, pengerusakan gedung pengadilan, dan penyerangan terhadap penegak hukum. Tidak hanya itu, kelemahan penegakan hukum di negara kita bahkan berdampak jauh lebih buruk lagi. Kondisi ini justru menyentuh sisi perekonomian bangsa kita. Ekonomi bangsa kita semakin melemah dan memburuk. Mengutip suarakarya.id tahun 2021 bahwa pasar saham Indonesia kembali kehilangan peluang investasi dari luar negeri. Ini diduga terjadi karena penegakan hukum yang dilakukan serampangan. Ini salah satu bukti nyata bahwa penegakan hukum di negara kita tidak pasti, dan ini bisa menyebabkan para investor membatalkan penanaman modal di negara kita, dan ini sangat berdampak terhadap perekonomian bangsa kita. Kekacauan tersebut ternyata bersumber dari pembuatan atau penerapan hukum yang tidak manusiawi atau tidak humanis. Dalam arti, selama ini negara kita seolah berlaku manusia untuk hukum, bukan hukum untuk manusia. Ini artinya sangat penting penegakan hukum yang humanis di negara kita. Saudara-saudara, penegakan hukum yang humanis merupakan terobosan penanganan tanpa menggunakan kekerasan dalam proses pemeriksaan untuk menemukan bukti dan pengakuan tersangka. Penegakan hukum secara humanis juga diberikan secara adil, bukan hanya terhadap tersangka, namun juga kepada korban. Disinilah pentingnya peran kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di negara kita. Semua peran penting kejaksaan harus ditegakkan sesuai dengan kepastian hukum yang humanis. Kepastian penegakan hukum yang humanis dilakukan dengan meletakkan dasar hak kodrat manusia secara sama atau sejajar sebagai makhluk Tuhan yang seharusnya dilindungi oleh hukum itu sendiri. Maka tidak akan ada satupun kasus hukum yang bisa lepas begitu saja. Dengan begitu, masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada jaksa dalam menangani masalah-masalah yang bersangkutan dengan hukum. Ini sangat berkorelasi erat terhadap masyarakat dan dunia untuk memberikan kepercayaannya kepada negara kita. Dengan terciptanya stabilitas penegakan hukum yang humanis, maka masyarakat pun tertib dan aman, dan bahkan bisa menarik perhatian para investor untuk menanamkan modalnya di negara kita. Seperti yang kita ketahui, investor hanya ingin menanamkan modal di negara yang stabil, baik dari segi penegakan hukum, masyarakat, dan kondisi negaranya. Karena itulah yang membuat para investor percaya, yakin untuk menanamkan modalnya di negara kita. Dengan modal yang ditanamkan investor tersebut, maka akan bisa dimanfaatkan untuk menjalankan usaha. Dengan terjalannya usaha, maka akan membantu memulihkan perekonomian masyarakat sekaligus perekonomian bangsa kita yang akhir-akhir ini semakin memburuk. Sekali lagi saya katakan, hukum humanis tegak, ekonomi pasti pulih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.